Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, sebagai orang Kristen, penting benar buat kita untuk menjalankan perjamuan kudus. Dan jauh lebih penting daripada itu, kita tahu mengapa kita melakukan itu dan memaknainya dengan benar. Saudara, kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan kita dalam bincang-bincang di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Roy dan Iva. Shalom Roy. Shalom Bu Anis. Shalom Iva. Shalom Bu Anis. Saudara, tentu saja kita akan bangun pemahaman kita lewat pertanyaan, lewat jawaban yang akan kita dapatkan. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis, saudara-saudaraku. Shalom juga bagi saudara dimanapun saudara berada. Menarik kalau kita membicarakan perjamuan kudus. Karena ternyata di abad lampau sejarah gereja ada pertikaian karena soal perjamuan kudus. Herannya, ratusan tahun kemudian di kekinian masa selalu saja ada. Entah mengapa kita tidak mau belajar Alkitab dengan tepat, sehingga selalu tergoda untuk menafsir secara berbeda dengan asumsi ini dari Tuhan atau katakanlah wahyu baru. Nah, ini memang menjadi kengerian-kengerian yang luar biasa, seakan-akan Alkitab tak cukup. Padahal Alkitab sudah berkata jangan tambah, jangan kurangi. Nah, marilah kita belajar dan kembali kepada apa pesan Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab? Kita akan kaji. Namun sebelumnya kita akan lebih dulu berdoa. Saya minta Roy untuk berdoa buat kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan saat ini, di mana Tuhan memberikan kesempatan kembali bagi setiap kami tempat ini. Kami hendak berdiskusi suatu topik tentang perjamuan kudus. Kami minta biar Roh Kudus memimpin kami supaya kami boleh mengerti arti kedalaman dari perjamuan kudus ini, sehingga boleh memberkati kami. Terkhusus kami rindu boleh memberkati bagi para pemirsa di rumah yang boleh mendengarkan diskusi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh diskusinya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. 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 Saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Injil Matius, di dalam kitab Injil Matius tentang penetapan perjamuan malam, yaitu Matius pasal 26, kita membaca ayat 26 sampai 29. 26 sampai 29 dari Matius 26 dikatakan begini, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang kamu tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saudara, menarik kalau kita memikirkan bagian ini, maka kita melihat dengan terang sebetulnya apa yang dikatakan Alkitab tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang kemudian ditumbuh kembangkan oleh gereja, dan Paulus mengangkat itu lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Bagaimana kemudian di dalam perjamuan dijelaskannya ayat 17 dan seterusnya. Tetapi pada waktu kita memikirkan bagian ini menjadi sangat menarik ketika dia mengatakan begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, ayat 23, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Aku meneruskan seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi Paulus juga tidak mengarang-arang atau membuat-buat sebuah perjamuan kudus. Dia mengikut pada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Lalu dikatakan lagi, demikian juga sesudah cawan itu, sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab, ini menarik, setiap kali kamu makan roti minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Sampai kapan? Sampai Ia datang. Ada kan ya? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum perjamuan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, masing-masing orang harus menguji diri sendiri. Dan sesudah itu baru dia makan roti dan minum dari cawan itu dan seterusnya. Jadi pertama harus kita sadari, saudara, apa itu perjamuan kudus adalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk memperingati kematiannya. Apakah dia sudah mati? Belum, baru mau datang ini. Nanti sesudah perjamuan akhir itu, baru kemudian di Last Supper dia ditangkap, lalu di Getsemani, lalu dibawa ke pengadilan, dihukum dan seterusnya, disalibkan. Ya. Nah, jadi Kamis ketemu Jumat itu. Jadi Kamis perjamuan akhir itu. Nah, pada waktu perjamuan akhir itu dikatakan, ingat dia belum mati, tapi dia sudah mengajarkan apa yang harus dilakukan menyikapi kematiannya. Perhatikan baik-baik. Dia sudah mengajarkan kita melakukan apa yang harus kita lakukan menyikapi kematiannya. Jadikan ini peringatan akan aku. Itu menjadi perintah yang khusus. Dan itulah perjamuan kudus yang disimbolkan dengan roti dan anggur. Nah, kemudian bagaimana kemudian ini bergerak di dalam gereja Tuhan menjadi perintah Kristus yang harus dilaksanakan oleh gereja. Ini jadi perintah penting. Baru sampai kepada Paulus dan mengajarkan orang di Korintus tentang perjamuan kudus. Rupa-rupanya dalam praktek itu di Korintus itu sudah simpang siur, tidak karu-karuan. Sudah ada yang menganggap perjamuan kudus itu mistis, ada yang menganggap itu pesta, segala macam lah. Wah, ini mau perjamuan kudus, ayo datang rame-rame. Sehingga perjamuan kudus sama perjamuan kasih rupanya mereka campur aduk. Belum lagi sikap macam-macam yang mereka buat. Maka Paulus meluruskan. Jadi di waktu lampau juga sudah. Bahwa pertama kata Paulus, perjamuan kudus mengingatkan tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah. Mengingatkan siapa? Kematian Kristus. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. Mengingatkan kematian Kristus. Ini menjadi kalimat daripada Paulus. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Karena itu, ya, lakukanlah itu sampai kapan? Tuhan. Nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi sesudah Yesus naik ke surga, nggak akan ada perjamuan lagi, kecuali ada kebohongan ya. Tapi saya harus berkata, jangan ada dusta di antara kita. Kan begitu. Jadi kita mesti betul-betul. Ini Alkitab yang ngomong sampai dia datang, ini selesai. Kenapa sampai dia datang? Karena itulah kita melakukan mengingat dia terus. Supaya waktu dia datang, dia menemukan kita layak sebagai mempelai wanitanya. Itu memperingatkan gereja akan Kristus yang berkorban. Dan pada waktu dikatakan sampai dia datang, dikatakan pula lagi. Karena itu pada waktu mau perjamuan kudus, ujilah dirimu. Periksa, jangan terlalu banyak motivasi lain. Karena satu-satunya motivasi perjamuan kudus adalah mengingat kematian Yesus Kristus. Bukan dirimu. Entah kau sakit, entah kau miskin, entah kau kere, entah kau apa. Jangan bikin perjamuan kudus yang berkonsentrasi pada dirimu. Demi Tuhan yang hidup. Kecuali memang kau jauh lebih penting dari Kristus. Saya tidak tahu. Tetapi saya tahu hidup saya, Kristus lebih penting dari saya. Dan saya disuruh menyangka diri saya, mengabaikan kepentingan saya, mengingat dia dalam perjamuan kudus. Sehingga bagi saya sulit membayangkan ketika orang hanya berfokus pada dirinya, ingat dirinya, tidak bisa ingat Kristus yang berkorban bagi dia. Kalau kau soal sakit, banyak waktu untuk berdoa. Kau punya masalah, banyak waktu berdoa. 1 kali 24 jam ada waktu. Tapi di perjamuan kudus kau lakukan itu. Betapa tercelanya. Nah, ini yang saudara mesti pikirkan baik-baik. Sikap kita. Ingat ya, banyak waktu berdoa untuk yang lain-lain. Jadi jangan nodai perjamuan kudus. Nah, kalau di waktu mula-mula sampai itu kesulitan, ada meninggal, ada apa segala macam. Tapi kemudian kalau kita melihat, sekarang orang aman-aman aja. Kalau memang salah kan dia mati dong. Kalau memang dia sesat kan nggak berkembang dong. Saya akan katakan pada saudara, begitu progresifnya Alkitab bekerja, sampai Tuhan Yesus sendiri mengatakan nabi palsu, guru palsu, mesias palsu sukses. Perhatikan, sukses. Mereka yang menipu dalam nama Tuhan Yesus sukses. Nanti sesudah mati baru dihukum Tuhan. Itu Matius 7, 21 sampai 23. Jadi nggak usah heran. Begitu pula orang melakukan kesalahan nggak mati. Hati-hati. Jangan kau pikir Tuhan setuju. Tuhan biarkan mereka. Habis itu Tuhan gugat. Nah jangan itu adalah saudara. Jadi jangan terlalu naif dan bodoh lalu menghitung itu dengan cara yang salah. Bacalah Alkitab. Iya kan? Nabi sukses. Nabi palsu itu sukses tuh. Hah? Itu pun pergumulan pemazmur sebetulnya dalam Mazmur 73. Kenapa penipu penyesat itu sukses? Jadi harus hati-hati mengerti.
Nah itu sebab Tuhan Yesus juga berkata, banyak dipanggil, Sedikit dipilih. bersiap-siaplah. Semoga Anda yang sedikit itu, karena itu setialah kepada kebenaran. Jadi perjamuan kudus, ingat, perintah Tuhan Yesus. Kedua, untuk memperingati diri Tuhan Yesus, bukan dirimu yang seberapa parah pun sakitmu dan segala macam. Kalau ada pelayanan perjamuan kudus pada orang sakit karena dia tidak bisa ikut, itu case untuk perjamuan kudus sehingga dalam sakitnya dia mengingat Kristus. Bukan soal supaya dia sakit jadi sembuh. Yang ketiga, lakukan itu sampai kapan tadi? Yesus datang kedua kali. Jadi sesudah itu tidak ada lagi perjamuan kudus. Apa yang mau diingat kalau sudah di sorga? Oh, sudah sama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus kan bingung. Apakah ada orang di samping aku? Jangan sampai terjadi cinta segitiga. Kira-kira begitu ya. Jadi bagi saya nalarnya sangat sederhana sekali ya. Kecuali kemudian kita suka memang yang lari dari Alkitab, saya juga tak ngerti lagi. Begitu Anis. Iya, Eva Roy, saya ingin awali ini dengan dua otokritik sebelum kemudian kita bareng-bareng bertanya berbagai pertanyaan seputar perjamuan kudus kepada Pak Bigman. Eva, kenapa kita sebagai orang Kristen harus kita akui gagal memaknai perjamuan kudus, hal yang rasanya tidak berlebihan kita katakan sebagai yang terpenting dari bagian iman Kristen kita. Dan mungkin pertanyaan berikutnya atau otokritik berikutnya buat Roy untuk kita jawab dan kita bicarakan bareng-bareng. Mengapa pengajaran perintah yang begitu jelas, begitu lugas sebetulnya Tuhan berikan pada kita, tetap saja menciptakan ruang buat berbagai pernak-pernik yang tidak perlu, untuk berbagai titipan agenda yang kita tahu ada di mana-mana di sekitar kita dalam konteks perjamuan kudus. Mungkin Eva lebih dulu, Fa, kenapa sebagian besar dari kita gagal memaknai perjamuan kudus, hal yang terpenting dalam iman Kristen kita? Kalau tadi beranjak dari yang Pak Bigman sudah katakan, motivasi setiap orang yang ikut perjamuan kudus itu macam-macam gitu. Banyak orang misalnya gini, hari ini kamu ke gereja nggak misalnya gitu ya, misalnya hari ini nggak Iva, minggu depan gue ke gereja deh, kan perjamuan. Loh, apa bedanya perjamuan dengan yang tidak perjamuan gitu ya? Ya beda lah. Kalau perjamuan, waktu kita datang ke meja perjamuan tuh ada apa ya, misalnya banyak permohonan yang katanya konon lebih dikabulkan Tuhan gitu ya kalau lewat meja perjamuan. Lalu maknanya itu sendiri, perjamuan bukan lagi, kalau saya lihat banyak lagi, bukan hanya bicara mengenai memperingati akan kematian Kristus, tapi itu tadi sudah ada muatan-muatan tersendiri gitu. Misalnya doanya lebih kusuk, makanya orang kalau misalnya pas perjamuan kan dikasih kesempatan kita berdoa secara pribadi, mempersiapkan diri. Kalau di gereja kan selalu diumumkan, minggu depan kita perjamuan, persiapkan diri Anda untuk seperti itu ya. Nah banyak orang akhirnya ya seperti itu tadi, bikin catatan-catatan lah gitu. Tuhan aku ini kata konon kalau perjamuan itu kayaknya lebih itu deh, Tuhan tuh kayaknya lebih berbelas kasihan ibaratnya begitu dibandingkan ibadah biasa. Makanya nggak heran saya suka perhatiin kalau perjamuan kudus gereja rata-rata lebih penuh dibandingkan nggak ada perjamuan kudus gitu. Nah lalu yang berikutnya adalah melekatnya apa ya, jadi sesuatu yang anggur dan roti itu menjadi sesuatu seperti punya kekuatan magic atau apa, saya nggak tahu namanya gitu ya, sampai orang mengatakan bahwa ini yang saya punya ini adalah udah diberkati pendeta loh Iva gitu, beda dengan yang ada karena sudah diberkati lebih dulu, beda dengan kalau kamu beli di luar, misalnya katakanlah, misalnya kita kalau lihat di toko-toko Kristen kan ada jual hosting atau apa ya, anggur gitu, itu beda. Makanya ada beberapa teman saya pun juga membawa pulang ke rumah gitu, dan itu diminum gitu ya, mereka sekeluarga, mereka bilang, saya pernah bilang kenapa nggak beli aja, kan di sana di luar banyak gitu ya. Oh enggak, ini beda, ini sudah diberkati, rasanya pun beda, punya pengaruh yang berbeda gitu loh dibandingkan dengan beli sendiri gitu. Nah itu yang saya amati, sehingga mungkin motivasi itulah yang menyebabkan orang mengatakan masing-masing punya pengertian yang berbeda juga dengan makna perjamuan kudus gitu. Roy, Eva terkesan menyepakati bahwa banyak dari kita, bahkan kita sendiri barangkali gagal memaknai perjamuan kudus bagaimana seharusnya. Otokritik yang berikutnya, mengapa perintah yang begitu jelas tetap saja menyisakan ruang buat kita sebagai pelaku kekristenan untuk titipkan berbagai agenda kita pribadi dalam perjamuan kudus. Kalau Yesus memperingatkan kita, artinya ada sebuah message yang penting. Yang seharusnya kita betul-betul mempelajari hal ini dengan mendalam. Tapi sayangnya
jemaat sekarang ini maunya yang simpel-simpel aja, Bu. Mungkin pengaruh postmodernisme. Bahkan mereka lebih percaya apa kata pendeta dibanding apa kata Alkitab. Jadi kekurangan mereka haus untuk mau belajar firman Tuhan kurang. Nah, akibatnya mereka mendengar pengajaran-pengajaran yang khususnya membawa pengajaran yang sesungguhnya hilang dari message tentang kematian Yesus Kristus itu sendiri. Jadi yang poin yang pertama, ya mereka kurang mendalami apa makna arti perjamuan kudus itu sesungguhnya. Nah, poin yang kedua, mungkin mereka mengerti, Bu. Sebetulnya. Secara teologi dia bagus gitu ya. Tetapi mereka tidak hidup di dalamnya. Mereka tidak jadi pelaku. Tidak jadi pelaku. Padahal semangat yang Yesus ingin sampaikan di semangat perjanjian baru, ya barang siapa mau ikut aku, dia pikul salib dan sangkar diri. Itu pun diekspresikan dari kehidupan Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan dan bersekutu dalam penderitaannya, bukan bersekutu dalam kelimpahannya. Tetapi doktrin sekarang ketika disampaikan perjamuan kudus, kalau kita minum darah anggur perjamuan, kita akan diberkati, kita akan disembuhkan. Lain dengan semangat Paulus. Paulus dibilang tujuan hidupnya yang ku kehendaki ia mengenal Tuhan dan bersekutu dalam penderitaannya. Nah, itulah bagaimana cinta sejati itu, Bu. Bagaimana mau berkorban seluruhnya untuk mentaati seluruh kehendak Tuhan gitu, Bu. Iva dan Roy sepertinya sepakat bahwa kecenderungan kita manusia adalah memang self-centric, inward looking, melihat diri kita sendiri, melihat segala sesuatu dari sudut pandang keuntungannya buat kita sendiri, sehingga apapun yang ada di hadapan kita, termasuk apa yang ada dalam Alkitab, selalu kita baca dalam wilayah apa manfaatnya buat diri kita dan apa keuntungannya buat kita. Pak Bigman, Iva dan Roy jelas sekali mengakui kontribusi kita dalam fenomena yang terjadi hari-hari ini, bahwa kita gagal memaknai begitu banyak hal penting yang diajarkan dalam Alkitab. Masih dalam semangat otokritik, Pak Bigman, lalu apa kontribusi gereja dan kontribusi para pendeta sebetulnya dalam kegagalan ini, kalau kita boleh sebut ini sebagai kegagalan? Bukan kontribusi tapi jadi pelaku begitu ya. Karena sebetulnya kita ini semua terdakwa ini, menjadi tersangka terhadap kesalahan yang terjadi. Di abad pertengahan, gereja itu sudah mulai cekcok, sehingga ada pergeseran makin lama lalu dilegalitaskanlah bahwa perjamuan kudus itu sudah berjalan nih. Makin dimaknai kan, makin dibesar-besarkan, lalu dikatakan roti dan anggur yang kita makan minum itu betul-betul tubuh dan darah Kristus. Jadi magis. Jadi karena betul-betul tubuh dan betul-betul darah itu, kalau sampai misalnya nggak sengaja jatuh, itu tubuh Yesus, wah itu pelayannya bisa gawat itu, habis itu misalnya gitu ya. Nah, seperti tabut perjanjian kalau dipegang mati, ya kira-kira begitu lah. Jadi ada perlakuan yang makin hari makin luar biasa. Sehingga kemudian muncul lagi kritik. Ya namanya itu transsubstitusi. Jadi substansinya Kristus itu masuk ke dalam roti dan anggur. Kemudian ada kritik. Itu menjadi kons. Tetapi artinya substitusi itu adalah ini roti ini bukan tubuh Kristus, tetapi di sekitar roti ini hadir Kristus. Ini masih mirip-mirip gitu ya. Cuma ini dilakukan oleh seorang yang bernama Martin Luther di dalam reformasi, menjadi kritiknya dia. Kemudian pada perkembangan itu ada seorang yang bernama Zwingli lalu pernah mengatakan kalimat yang lebih parah lagi. Dia bilang gini, alah roti, anggur. Tapi dia jadi ekstrim lagi nih. Udah itu roti, mau makan kayak mau buang kayak roti aja, nggak ada nilai lah. Tapi itu memang anggur aja gitu kan. Nah baru nanti Calvin kemudian mengkritisi di dalam perdebatan ini. Artinya Calvin beruntung secara waktu karena melihat dua ekstrim, lalu dia mulai lebih cerah untuk melihat kiri kanan, lalu kembali pada kita baca lagi. Kalau baca iya ya. Ya kalau Luther itu kan lebih mundur, tetapi tidak menuntaskan. Zwingli melompat jauh, tapi tidak pas. Lalu Calvin melihat lalu belajar. Loh iya ya. Maka kalau kita baca di Alkitab, jadikanlah peringatan akan aku, memperingati dianya kan. Barang ini alat bantu aku ingat. Makanya peran iman itu jadi penting. Bukan itu dia. Kalau darah Kristus tubuh saya makan, ya nggak usah saya peringati. Tuntas kok itu tubuhnya darahnya. Iya dong. Ngapain saya peringatin? Itu bukan peringatin lagi, memakan tubuh itu, memakan darah itu, darah Kristus itu. Iya jelas, makanya dibilang jadikan peringatan, jadikan. Jadi bukan itu, tapi itu jadikan.
Dengan apa saya menjadikan? Dengan iman percaya pada Kristus itu loh. Ya. Itu kan logika sederhana sekali. Ya. Nah, makanya kemudian diluruskanlah, memang roti-roti, anggur-anggur, tetapi dengan iman percaya. Di dalam rangka melakukan apa yang diperintahkan, menjadikan itu peringatan akan tubuh dan darah Kristus. Ya. Tapi bukan tubuh dong, bukan darah dong. Ya. Tapi jadi peringatan akan, Ya. karena Kristusnya sudah naik ke surga. Nah, sehingga kita makan dan minum. Karena itu jangan dianggap itu darah Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Ini kadang-kadang yang Yesaya itu penyembuhan yang berkaitan erat dengan penyembuhan terhadap luka-luka dosa kita, Ya. menjadi penyembuhan-penyembuhan yang lahiriah. Padahal Yesus sendiri pun mati dalam terluka. Ya. Itu gimana maksudnya dia sendiri nggak sembuh? Ya. Kan aneh juga gitu ya. Badannya ditusuk itu. Kebangkitan kan jadi persoalan lain. Ya. Dia mati kenapa? Kalau kita bilang eksiden, kecelakaan, pembunuhan, iya kan? Kan jadi konyol dong kalau begitu menerjemahkannya. Karena memang bukan begitu Alkitabnya. Ya. Nah, karena itu, lalu kita minum perjamuan kudus, menerjemahkan itu darah, ya sama saja kan dengan mengatakan darah itu menyembuhkan saya. Ya. Jadi sebenarnya gereja mula-mula makin bergerak kemari, tetapi kemudian gereja ini balik lagi ke kesalahan dulu. Ya. Jadi sebetulnya ini lingkaran. Nah, kalau kita belajar sejarah gereja, ya saya cuma bisa senyum kecut saja. Sebenarnya kita ini kenapa sih ya belajar maju? Tetapi kemudian saya belajar juga untuk memahami kenapa. Nah, pertanyaan Anis tadi, karena memang akhirnya orang mesti punya produk yang berbeda. Ya. Supaya punya pengikut. Ini penyakit gereja juga ini. Karena memang gereja ini kalau mau jujur kita bukan membawa orang pada Kristus ya. Saya ini pendeta. Sukalah kalau punya jemaat banyak. Ya udahlah, kalau jemaat banyak kolektenya itu. Kalau banyak kolekte, bagus jaminannya itu. Kenapa mesti munafik? Ya. Tetapi apakah itu jadi tujuan? Biarlah kita berkelahi dengan diri kita. Ya. Saya sebagai pendeta saya akan berkelahi. Ya. Itu sebab kemudian atas nama berkat Allah banyak gaya hidup orang bisanya jadi lain. Ya. Nah, makanya kita marilah jujur. Ya. Kan bukan itu kebenaran. Bahwa kebenaran yang kita katakan ini dianggap produk lama, tidak punya harga jual. Ya tidak mengapa lah. Toh kita memberitakan kebenaran. Ya. Kan gitu kan? Nah, keberanian ini yang perlu dijaga, tetapi ini kurang sehingga dibuatlah modifikasi yang update. Sekarang ini kan stres. Nah, akhirnya tadi, wah aku lagi stres nih, ikut perjamuan kudus nih. Kalau perlu 3 kali supaya 3 kali kuat gitu loh. Jadilah magis. Karena kita ini makhluk perdukunan sebetulnya. Lalu mau mengganti baju perdukunan itu dengan kekristenan. Ini terjadi. Nah, sehingga akhirnya banyak orang bilang, saya ngalamin Pak, saya ngalamin. Ya silakan. Iya, memang ada satu kekuatan pada pikiranmu, kau yakinin itu ya kau dapat itu. Persoalannya yang kau yakini benar apa tidak, itu yang jadi masalah. Karena orang yang percaya setan pun bisa dapat kenikmatan. Oh, saya ikut setan, apa kau bilang celaka? Nih buktinya saya kaya raya. Mau apa kamu? Pak Bigman masih dalam semangat otokritik juga Roy dan Iva barangkali. Kita bicara gereja kita saja dulu barangkali Pak. Alkitab menggariskan dengan jelas hal-hal yang mana yang memang Tuhan inginkan kita peringati, hal-hal yang mana yang tidak dituliskan dalam Alkitab. Arah saya adalah Pak, faktanya bahkan di gereja kita saja Natal lebih dihargai, Natal lebih disukai, Natal lebih diminati. Padahal tidak ada ayatnya yang mengatakan dalam Alkitab untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Misalnya kita barangkali tidak perlu memperdebatkan 25 Desembernya. Kita sepakati saja Natal kita jadikan sebagai acuan kelahiran Tuhan Yesus sendiri. Di gereja kita saja perjamuan kudus kurang diminati ketimbang Natal. Kenapa Pak Bigman? Kalau di gereja dalam pengertian umum, maybe yes. Paradigma umat, ya. Nah, itu sebab kita kan terus belajar mereformasi diri kita. Maka kan kalau di tempat kita beribadah, di tempat saya beribadah, perjamuan kudus itu dalam hal ini Jumat Agung, itu sama gegapnya dengan Natal, ya, sama perlakuan kita dengan hal itu. Nah, kalau di Natal malah konsentrasi kita, misalnya kita sudah menerapkan tidak ada konsumsi waktu Natal, apalagi door prize. Bagi saya pantang besar itu. Saya rasa kekacauan yang paling besar kalau ada door prize di dalam Natal itu, atau acara gereja lah. Karena bagi saya jadi penghinaan terhadap Tuhan. Apakah Tuhan nggak punya daya tarik? Emang kalau gereja sepi kenapa sih? Asal kebenaran ada, jangan sampai ditinggalkan karena kebenaran kualitas tidak ada, ditinggalkan karena kemunafikan. Nah, itu kan lain cerita. Yang kedua, tidak ada konsumsi. Karena kan lucu juga misalnya kalau kita Natal nih, katanya kelahiran Kristus misalnya ya,
Tapi yang ngumpulin duit kita, yang makan kita juga. Ya bagi orang lain dong kan. Tuhan datang untuk manusia. Ya kita tentu merayakan untuk sesama dong. Maka tiap tahun kan kita menyisihkan uang anggaran itu memang sudah dipersiapkan untuk lembaga-lembaga Kristen. Jadi nggak ada konsumsi. Walaupun ternyata jemaat tidak selalu semua suka dong. Karena kan mereka sudah di sana biasa, di sana biasa. Nah tadi itu tradisi kebiasaan yang diikutin. Padahal ada waktu nanti kita makan bareng-bareng kok. Misalnya kita bikin pasca, selesai itu kita perjamuan kasih lain, tapi bukan karena mau makannya kan. Nah nuansanya apa, suasana apa yang mewarnai tiap tindakan kita. Nah sehingga itu perjamuan kudus maka perlu dipersiapkan secara spesifik. Nah, kalau di kita misalnya seperti saya juga pernah ngomong, pakaian saya jadi berubah dari jas ke toga misalnya. Ya, musik kita berubah dari ada tepuk tangan jadi tidak misalnya. Berdoa kita berubah pengakuan dosa dari duduk menjadi berlutut. Waduh, terasa sekali itu berbedanya. Penghayatan di bawah. Tapi apakah kemudian dengan melakukan itu kita jadi baik? Saya jawab tidak juga. Tetapi dalam apa yang terlihat mata, kita lakukan yang terbaik. Nah sekarang tentu tahap berikut adalah apa yang keluar dari tindakan hidup kita tentunya ya. Bagaimana menghidupi semangat perjamuan kudus itu sendiri. Tetapi mari kita lakukan dengan tepat. Nah itu sebab sebelum perjamuan kudus diberikan, maka itu ada penghalang yang selalu akan saya bacakan. Ini bukan untuk ini, bukan untuk ini, bukan untuk kau sakit. Stop pikiranmu itu. Itu saya suruh. Bukan malah saya suruh mikirin itu. Saya akan marah pada kamu kalau itu kau pikirkan. Karena saya sadar betul Tuhan mengingatkan. Maka ujilah dirimu. Kamu lagi mau perjamuan kudus ini? Untuk dirimu, kebutuhanmu, atau memperingati kematian dia sehingga hidupmu semangat. Nggak tahu kalau Roy perjamuan kudus lagi mikir apa tadi? Enggak, saya kembali ke yang tadi Pak Big Man bilang 1 Korintus 11. Bagaimana ada ayat berbunyi, kata dia di situ terbunyi ada orang yang tidak layak. Yang tidak layak dalam arti mungkin di situ bisa diartikan tidak layak karena tidak memiliki kedewasaan rohani. Bukan itu saja. Sebetulnya belum terlalu jauh ke situ adalah kedewasaan rohani kan relatif lagi ukurannya. Nah, bahwa dia memang datang dengan satu saya mau ini supaya ini, saya mau ini. Jadi bukan untuk Kristus itu. Karena orang yang paling berdosa sekalipun pada titik dia sadar salah. Memang dia sudah dibaptis dan masa dia nggak boleh ikut perjamuan kudus? Padahal kemarin-kemarin kan kita tahu bajingan nih. Tapi dia rasa dia salah. Pada titik itu, besoknya ada perjamuan kudus. Welcome. Justru ini orang yang paling kusuk banget ini bakal perjamuan kudus gitu ya. Ya gitu nih. Pemirsa, perjamuan kudus adalah keharusan, tapi yang terlebih penting dari itu adalah kita memaknainya dengan benar. Enggan berpisah sebetulnya saudara, ada begitu banyak pertanyaan lain, namun waktu juga yang haruskan kita akhiri kebersamaan kita. Kita syukuri iman Kristen kita saudara, kita minta Pendeta Bigman Sirait tutup jumpa kita. Paulus berkata, kalau orang tidak menguji dirinya mengikuti perjamuan kudus, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Tetapi menarik, Paulus berkata, berbahagialah kalaupun engkau terhukum, karena itu akan mendidik hidupmu. Yang jadi masalah justru kalau kita melakukan hal yang salah tapi semuanya oke-oke saja. Artinya Tuhan membiarkan kita. Hati-hatilah. Karena tepat seperti apa yang dikatakan Matius 7 pada hari terakhir. Ada orang berkata, Tuhan, Tuhan. Yesus bilang, aku tidak kenal engkau. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan masuk surga. Yang melakukan kehendakku. Lalu ada yang berkata, aku mengusir setan dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu. Menyembuhkan orang sakit dalam namamu, segala hal yang hebat dalam namamu. Yesus bilang, hanyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Dan saya berharap itu bukan saudara dan bukan saya. Karena itu mari kita perbaiki diri kita, kembali kepada semangat Alkitab, mencintai Kristus lebih dari diri kita sendiri. Semoga Anda mengerti itu. Dan pada perjamuan kudus, sungguh tidak layak kalau engkau mencintai dirimu, memikirkanmu, dan memanfaatkan kematian Kristus untuk keuntunganmu. Ingatlah kematiannya, maka serahkan dirimu, berilah hidupmu untuk dia dan layani dia. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Selamat mengikuti perjamuan kudus berikut di dalam gereja saudara dengan sikap yang benar, yang tepat. Mari kita berdoa. Silakan Iva untuk tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami beroleh pengertian yang benar tentang makna perjamuan kudus yang boleh kami lakukan di dalam gereja kami. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami memiliki motivasi yang benar ketika kami datang ke meja perjamuan Tuhan. Mengingatkan kami akan cintamu, pengorbananmu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus belajar untuk boleh mengimani iman Kristen kami secara benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih untuk diskusi kami pada hari ini. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk semakin hari kami boleh semakin memiliki pemahaman yang benar tentang Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin.